yang hebat itu dari Pak Jokowi. Apapun yang dilakukan, menabrak undang-undang sebanyak apapun, orang akan bilang, pasti tujuannya bagus. Ucapan Pak Jokowi sampai sekarang masih bisa gampang diakses tuh, bahwa dia akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM besar. Oh iya, tahun dan 2014. kalau dikonfirmasi sekarang, loh, ini saya cara selesaikan. penyelesaian. Pemenang boleh menulis sejarah, tetapi publik juga punya ingatan sejarah sendiri. Betul. Gue ngelihat kemarin Pak Prabowo tuh gagah banget ya. Pakai bintang 3, lalu kemudian sama Pak Jokowi. Bintang 4. Bintang 4. Udah full sekarang bintangnya. Sudah, kalaupun belum ngalahin Pak Harto ya, Pak Harto kan 5 loh. Iya, satu-satunya. Enggak, ada Pak Sudirman juga. Iya, Gak enak kalau sendiri. Iya. Pak Sudirman sama Pak Nasution ya. Iya. Jadi nggak enak kalau sendiri kan. Tapi kasus Prabowo ini kasus khusus lah. Maksudnya? Karena orang yang diberhentikan kan dari TNI. Itu kan perdebatan tuh, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dan lain-lain, itu jadi perdebatan itu. Gue lupa di mana ya, Habibie memang menerima surat dari DKP itu memang dipecat ya statusnya, rekomendasi ya. Iya. Tapi Habibie mungkin berpikir soal masa lalunya, apa keluarga gitu ya, nggak enak sama keluarga. Akhirnya dengan hormat, diberhentikan dengan hormat. Kalau nggak salah begitulah ininya. Ya tapi nggak tahu lah, kita harus lihat dokumennya. Cuma persoalannya tetap kan, katanya kan kemarin, ya ini bukan kasus pertama kan. Karena sebelumnya ada Pak Luhut, ada Pak Hendro Priyono, ada siapa Hari Sabarno. Tapi nggak ada satupun yang diberhentikan orang-orang itu, purnawirawan semua. Mereka purna ya? Purnawirawan semua. Iya. Loh. Nah ini makanya kalau bahasa orang-orang zaman sebelum ini era 80-90-an, ya mungkin ini yang namanya tragedi sama komedi itu nyatu bareng, Mas. Tragedi yang sebegitu besarnya sampai akhirnya jadi kita komedi. Cuma bisa ketawa aja. Aduh, gimana ya? Tapi apa ya? Gua nggak tahu ya. Menurut gue Pak Prabowo bukan orang yang terlalu happy juga. Iya, dalam hal itu dia. Lu bayangin loh ya. Juga, kan? Dia setidaknya dalam quick count ya, sudah yakin mau jadi presiden. Artinya dia akan jadi panglima tinggi. Iya. Dari semua matra TNI Polri. Betul. Terus kalau sekarang kemudian ditambahkan bintangnya, itu kan akan jadi perdebatan baru. Bagi dia yang akan menjabat sebagai seorang presiden, itu jadi kontraproduktif. Artinya menurut gue dari sisi Pak Prabowo itu bukan sesuatu yang dalam tanda petik menguntungkan dari sisi persepsi, betul. Ya seolah-olah Prabowo ini banget, ngotot banget. Tapi mungkin dari sisi Pak Jokowi kali. Iya, makanya kan dari kemarin juga pernyataan dia belum ada juga kan, langsung ya. Pak Prabowo itu soal itu kan belum ada langsung, jubir-jubirnya aja yang ngomong. Tapi ya kita nggak tahu kenapa harus begitu gitu. Ya kan mau nanam jasa terakhir kali. Jadi ini loh, kan gini, orang membaca ya. Kalau gue membacanya itu bukan cuma sekedar kenaikan pangkat dari bintang 3 ke bintang 4, tetapi adalah pengakuan dari pemerintah kepada jasa Prabowo di militer kan, itu kan, pertahanan dan atau dia punya karir militer. Pengakuan itu sekaligus juga usaha untuk mentip X. Iya, masa lalu yang dianggap ketika dia di militer itu punya cacat. Gitu loh. Sehingga jasa terbesar kenaikan pangkat itu adalah seperti pengakuan negara bahwa ini kayak semacam lo punya utang diputihkan gitu deh. Gitu-gitulah. Kayak amnesti pajak gitu. Amnesti pajak dan lain-lain. Tapi gitu. Kita bisa buka biro jasa baru nih, Mas. Apa tuh? Itu jasa renovasi masa lalu. Kan sebetulnya sudah ada. Kalau lo punya berita-berita buruk ada di media dan kemudian itu menjadi, kalau lo search Google maki, kemudian yang keluar tuh berita pelecehan seksual terus gitu kan, lo bisa menghapus itu jejak itu dengan ada biro jasanya. Tapi itu nggak diakui negara. Maksudnya? Ya kalau ini kan diakui negara, Prabowo. Ini resmi. Nggak ada tuh, belum ada. Jadi memang biro jasa menghapus ingatan. Ingatan. Kalau di TV itu ada acara menolak lupa. Ini bagaimana cara kita melupakan. Ini menolak ingat. Menolak ingat. Iya. Tapi ya
itulah tadi sisi tragedinya ya. Ada berapa orang yang menangis kemudian melihat ini, Mas? Ya karena ya kan kalau dihitung misalnya, oh itu kan tragedi 98 ya katanya ada 13 orang yang hilang dan sampai sekarang belum ketemu. Ya 13 keluarga itu aja dibanding yang lain-lain kan don't care. Iya, tapi itu kan memang, ya kita tidak bisa membandingkan jumlah sih soal itu ya. Iya. Soal ketidakadilan itu nggak ada jumlah kecil atau besar. Iya. Tetap ketidakadilan gitu ya. Iya. Dan ini kan miris karena orang masih sangat ingat di kepala orang bahwa di tahun 2014 di debat Capres, Jokowi menutup debat, salah satu sesi debat itu dengan soal HAM itu kan. Saya akan menyelesaikan. Nah ini cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya gitu ternyata. Sekarang, dulu kan Pak Jokowi bilang saya akan menyelesaikan problem pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat dan itu. Nah, salah satu cara menyelesaikan Pak Jokowi dengan ini barangkali ya. Jadi itu janji politiknya dia yang kemudian sebetulnya bukan rehabilitasi tetapi secara tidak langsung lah menaruh pangkat itu kan juga pada akhirnya persepsi publik tuh kan negara saja memberikan apresiasi terhadap Pak Prabowo sebagai militer gitu loh. Itu kan caranya. Iya ini tapi yang menyakitkan buat banyak orang gitu. Buat 13 keluarga itu. Iya, banyak ya, cuma 13 lah. Kita yang tahu sejarah itu juga aduh tragedi kan. Kita anggap itu sebagai sebuah tragedi. Mungkin korban-korban 98 juga menganggap itu bagian dari tragedi. Tapi bagi anak-anak sekarang atau bagi orang yang don't care dengan itu, ini jadi komedi. Ini jadi sesuatu yang menggembirakan. Gitu. Tapi menarik sih menurut gua pada posisi sekarang ya menandakan bahwa kan ini dua kali loh. Kemarin Pak Jokowi seolah-olah mendahului membahas soal makan gratis di rapat kabinet. Sekarang kemudian memberikan bintang 4 kepada Pak Prabowo. Kok seolah-olah ya Pak Jokowi berkali-kali ingin menegaskan kepada Pak Prabowo, gue berjasa loh. Gue berjasa loh. Kayaknya seolah-olah tuh kayak gitu loh. Pesan yang gue tangkap ya, pesan politik yang gue tangkap dari perilaku Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini, gue berjasa loh. Pak Prabowo ingat jasa gue gitu. Dan reaksi Prabowo sendiri berbeda dari reaksi ketika zaman pemilu atau sebelumnya tuh. Biasanya kemarin kan kalau ditepok dikit aja sama Pak Jokowi langsung terima kasih Pak Jokowi. Sekarang ini agak adem nih dia. Iya karena I'm a presiden. Gue akan jadi presiden gitu loh Pak Jokowi. Aduh gue jadi bekas presiden gitu kan. Gue gak perlu blessing lagi gitu kan. Publik sudah menentukan pilihan dalam kacamata Pak Prabowo dan pilihannya itu kepada dia. Mau apa lo? Gitu. Iya. Gitu kan. Nah, justru yang agak bukan ketakutan ya, apa ya istilahnya yang menarik ya. Justru yang seperti insecure itu sekarang Pak Jokowi ya. Dengan gercep banget itu. Jadi agak insecure gitu loh. Walaupun kemarin dia sempat membantah loh. Apa tuh? Membantah soal bahas makan siang itu di rapat kabinet. Padahal 2 menteri ngomong kan, AHY sama... banyak yang ngomong. Menteri PMK, Menko, Pak Muhadjir, Erlangga, Bahlil, AHY itu ngomong. Tapi Jokowinya enggak bilang. Ya mungkin rapat kabinet nggak ada presiden kali ya. Nah itu saat makanya, itu Pak Jokowi nggak ikut gitu loh. Iya mungkin rapat kabinet mendatang kali. Pak Jokowi menteri di situ mungkin. Iya jadi Bahlil ngomong, Erlangga ngomong, AHY ngomong bahwa rapat kabinet membahas soal makan gratis. Bu Sri Mulyani juga ngomong bahwa hati-hati nanti kalau itu program ini jalan ada defisit APBN gitu meningkat, tadi targetnya 2,5% mungkin jadi meningkat lebih tinggi gitu. Pak Jokowi membantah, enggak lah kita nggak ngebahas soal makan gratis. Aneh gitu. juga ya. Ya kan kalau sekarang ini ada gium loh. Kalau Pak Jokowi ngomong A, sebetulnya min A yang terjadi. Kalau Pak Jokowi ngomong iya, sebetulnya tidak. Kalau ngomong tidak, sebetulnya iya. Tapi menteri-menterinya itu kok bisa ngomong gitu keceplosan apa gimana? Menteri-menterinya kan belum selevel Pak Jokowi. Menterinya kan ketika iya dia ngomong iya. Itu kan levelnya politiknya itu kelas bawah lah ya. Atau jangan-jangan menterinya partisan. Nanti sama juru bicara istana menteri-menteri ini partisan gitu. Iya, sebetulnya menteri-menteri itu juga mau mengikuti langgamnya Pak Jokowi, tapi nggak ngerti karena kan memang
seringkali langgamnya itu berbeda dengan kategori umum ya. Iya, betul. Kategori umum itu kalau sesuatu terjadi kemudian mereka mengiyakan. Tapi kalau Pak Jokowi kan ya, sesuatu itu terjadi tapi kemudian bilang enggak terjadi kok gitu. Iya. Itu yang masuk akal aja, yang logis aja gitu. Itu menarik dan ini menurut gue pola komunikasi baru ya dalam politik ya. Kita secara terus terang digambarkan bagaimana pola komunikasi politik baru dari Pak Jokowi yang mengajarkan kepada kita tidak harus konsisten atau kita tidak harus ngomong apa adanya, ngomong kebenaran. Kita bisa berbohong dengan riang gembira. Ini level baru. Kalau dulu para pejabat itu, para politikus lah sering dikenal itu kalau ngomong kosong dalam pengertian ini. Sibuk sama urusan semantik aja. Jadi kalau ngomong saya akan memberantas korupsi gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Bikin spanduk, stop korupsi. Gitu misalnya. Nah dia ngerasa itu udah melakukan pemberantasan. Tapi minimal nggak berlawanan lah sama apa yang dikatakan. Gitu lah ya. Tapi kalau Pak Jokowi antara yang diomongin A kenyataannya B gitu. Ini level baru gitu. Bahkan bisa membantah omongannya sendiri. Jadi itu mungkin levelnya sudah politisi lah ya. Dia udah politisi dewa-dewa. Dan orang beranggapan Pak Jokowi ini luar biasa. Betul. Secara politik bisa katakanlah bisa anaknya yang waktu itu belum cukup umur secara undang-undang bisa jadi wapres, kemudian memobilisasi semua resources pemerintahan untuk pemilu dan lain-lain. Itu kan hanya bisa dilakukan oleh politisi yang punya mental luar biasa. Betul. Dan satu lagi sih Mas, yang hebat itu dari Pak Jokowi. Apapun yang dilakukan, menabrak undang-undang sebanyak apapun, orang akan bilang, pasti tujuannya bagus. Iya. Kitanya aja yang belum ngerti. Dan sekarang gue nggak tahu bener apa enggak ya, karena gue belum baca undang-undangnya. Kata Bu Koni, ini jadi gue dapat WA yang katanya itu statementnya Koni dari London katanya. Iya, di Instagramnya ada. Ada ya, sama persis di Instagram. Jadi kata Bu Koni bahwa pengangkatan pangkat kehormatan itu kepada militer yang tidak aktif itu melanggar undang-undang. Artinya tidak ada basis undang-undang yang bisa melegitimasi. Setidaknya Bu Koni bilang saya belum menemukan basis undang-undangnya seperti apa. Jadi kalau itu dilakukan dan kemudian statement Bu Koni benar ya berarti ada undang-undang yang diterobos. Tapi memang masih penting. Ya nggak penting. Buat Pak Jokowi kan nggak penting yang gitu-gitu udah sering. Iya, jadi memang sebetulnya Pak Jokowi kan pingin menegaskan undang-undang kan omongan orang. Undang-undang kan memang diperuntukkan buat lu semua, gitu lah. Yang non presiden. Yang non presiden. Kalau presiden ya dia bisa punya diskresi. Jadi segala sesuatu itu diskresi. Mungkin dia akan menggunakan undang-undang diskresi itu sebagai pegangan. Nah, jadi semua yang dia lakukan adalah diskresi. Kayak misalnya diskresi tentang El Nino gitu ya. Kalaupun katanya El Nino 2023 itu jauh lebih minim dampaknya dibanding 2015. Tetapi dengan dampak yang minim itu jumlah bansosnya sampai 500 triliun misalnya. Itu diskresi. Iya gitu kan. Kita kalau sering diterjemahkan orang sebagai hak prerogatif lah. Gitu hak prerogatif. Jadi diskresi itu bisa melanggar undang-undang. Bisa melompati undang-undang. Bisa mengangkangi undang-undang juga. Tapi kalau semua langkah itu disebut diskresi ya ngaco juga. Iya itu kan ada orang yang kalau lo sebagai owner satu-satunya perusahaan, lu punya diskresi yang luas, bro. Katakanlah di perusahaan itu ada aturan, ada lu semua karyawan termasuk semua ya yang terlibat dalam perusahaan masuk jam 8 gitu. Kalau lu owner lu bisa masuk jam 10. Iya, betul. Gitu Gua kan bukan karyawan. Iya, gue bukan karyawan dan gue owner. Gue pemilik. Jadi diskresinya itu luas. Kalau lu owner satu-satunya di sebuah perusahaan. Menurut gua mungkin yang terjadi di sekarang ini
itu Iya, diskresi itu luas sekali. Tapi itu kan menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan atau tidak ada visi yang baik. Kalau apa-apa butuh diskresi itu kan. Iya, gini, visi yang baik atau perencanaan yang baik kan disusun oleh banyak orang. Iya. Barangkali dia nyusun sendiri di kepalanya. Jadi Ya, orang-orang nggak tahu. Itu pun gitu. artinya tetap saja itu perencanaan yang buruk. Karena kan kalau misalnya dia mau mengubah aturan dan lain sebagainya kan ada jalurnya toh. Bisa lewat DPR dan lain sebagainya, tetaplah kalau Itu aturan. kan melibatkan orang. Melibatkan orang berarti menurunkan tingkat kekuasaan. Iya, itu dia masalahnya. Gitu loh. Dia Kalau nggak mau lo misalnya pingin ngubah undang-undang harus lewat DPR. Ya, betul. Berarti kan lo melibatkan orang lain untuk keputusan lo sendiri. Betul, Jadi bagaimana cara nggak melibatkan orang? Ya udahlah. Gua adalah undang-undang. Iya. Gitu loh. Iya, Jadi betul. undang-undang yang dibuat DPR dengan undang-undang sebagai personal Ini beda. beda. Karena undang-undang tuh gue. Iya. Gitu loh. Gua menjalankan sesuai dengan undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang gue sendiri. Gitu loh. Mana kitabnya? Ya suka-suka gue. Iya. Gitu loh. Mana aturannya? Suka-suka gua. Kan presiden punya diskresi gitu loh. Iya. Itu yang barangkali menjadi ruang luas yang sekarang dimanfaatkan. Tetapi apakah ini ada manfaatnya? Gua nggak tahu. Nggak tahu buat apa juga. Sampai sekarang kan kita nggak tahu. Iya. Kecuali bahwa ini ucap kayak Bagi Pak Prabowo apakah ada manfaatnya? Gua nggak yakin. apalagi kan Prabowo saya ini orang paling ikhlas lah pokoknya Iya. gitu lah. Gue nggak yakin bagi Pak Prabowo ini punya manfaat. Iya. Kenapa? Karena katakanlah quick count ini benar ya. Nanti perhitungan real count benar Pak Prabowo jadi presiden. Dia nggak perlu bintang 4 bro, Iya. sudah jadi panglima tertinggi. Betul. Gitu loh. Jokowi aja nggak punya bintang sama sekali. Jokowi nggak punya bintang sama sekali gitu kan. Dia udah jadi panglima tertinggi, jadi itu nggak ada manfaatnya buat secara politik ya. Betul. Nah, kenapa kemudian ini menjadi keputusan presiden? Ya karena sebetulnya kayak lu udah kenyang, dijejelin makan. Nggak ada manfaatnya, tapi biar lu merasa berterima kasih sama gua gitu loh. Ya tapi itu ya bahwa nggak dipikir efeknya, nggak dipikir. Ini kan konsekuensinya banyak nih mas. Yep. Konsekuensinya secara sosial. Kalau lu lihat media sosial sekarang, ya orang banyak yang nyindir-nyindir soal ini sejarah yang diukir kembali apa-apalah. Oh ya. Dengan bahasa peorasi gitu ya. Tapi ya artinya itu sebetulnya concern banyak orang sebetulnya. Ya tapi kan problemnya dari dulu ya sejarah ditulis oleh pemenang. Iya. Jadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang pada akhirnya tidak masuk dalam cerita sejarah. Para pemenang nih yang akan menulis sejarah-sejarah baru gitu loh. Tetapi bedanya kalau dulu bisa dilakukan karena informasi sifatnya one way. Betul. Dari atas ke bawah gitu ya. Sekarang kan multi way ya. Multi, orang bisa respon saat itu iya, juga. dan kemudian ada rekaman digital yang itu nggak akan terhapus. Iya. Sampai kapanpun gitu loh. Ada dalam server dunia gitu yang kita nggak tahu servernya di mana, tapi kita bisa tracking tuh. Nah, dengan kondisi kayak gini, pemenang boleh menulis sejarah, tetapi publik juga punya ingatan sejarah sendiri. Betul. Gitu. Sebagaimana contohnya ya ucapan Pak Jokowi sampai sekarang masih bisa gampang diakses tuh bahwa dia akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM besar. Oh iya, tahun dan 2014. Kalau dikonfirmasi sekarang, loh, ini saya cara penyelesaian. Ini cara saya menyelesaikannya gitu loh. Orangnya saya jadiin presiden. Orangnya saya jadikan presiden, saya tambahkan bintangnya gitu loh. Biar gak ribut lagi ya. Biar gak ribut, itu tandanya pengakuan negara terhadap jasa orang itu. Jadi pada akhirnya gue nggak tahu sampai kapan Kamisan itu terus berjalan gitu ya. Pada akhirnya selama 17 tahun itu berjalan memang benar-benar nothing. Iya, buat Pak Jokowi itu. Buat Pak Jokowi nggak ada dampak apa-apa. Barangkali ketika dulu dia ngomong soal pelanggaran HAM itu karena musuhnya Pak Prabowo atau lawannya Pak Prabowo sehingga dia ingin merusak nama Pak Prabowo dengan mengangkat isu HAM. Iya. Kalau lawannya yang lain, gue rasa dia nggak punya dorongan keinginan untuk menyelesaikan itu. Ya tinggal janji kan, janji aja gampang. Iya. Jadi
Kalau misalnya Pak Jokowi bilang, saya pengen istirahat di Solo, gitu kan? Iya. Setelah ini mau ngapain? Berarti enggak? Berarti dia nggak di Solo, berarti mungkin pengen masuk lagi cawe-cawe, barangkali mau jadi ketua satu partai politik, atau nitipkan Gibran di satu partai politik dan cawe-cawe di situ. Jadi gue sih ngebacanya sekarang itu. Pak Jokowi bilang, coba cek dikonfirmasi, Pak harga beras mahal, coba cek sana di Cipinang, coba cek di Pasar Johar katanya, cek sendiri, kan dia nggak bilang sekarang udah lebih murah, cek aja sendiri, iya. Pak ini udah saya cek itu ternyata naik Pak, iya udah dicek kan, udah dicek, kan saya minta dicek aja, saya minta dicek, saya nggak bilang lebih murah gitu loh. Aduh. Nah itu menarik, dan ini menurut gue satu kajian komunikasi politik yang menarik. Gue yakin teman-teman yang Bang Emrus lah ya, yang sebagai pakar komunikasi ini bisa menjadikan kajian komunikasi politik yang menarik. Betul. Baru kali ini seorang politisi itu bisa tidak punya beban menyatakan statement. Iya. Itu kayak siapa? Kayak Sutarji Kalsombahri. Melepaskan kata dari beban maknanya gitu loh. Iya, betul. Pak Jokowi ini aliran tarji nih. Pokoknya bunyi aja. Bunyi aja. Penting bunyi aja. Nggak ada makna. Kalau soal beras naik, apa naik, dia bunyi aja. Pokoknya bunyi ngomong. Pak kemarin ngomong begini ya. Iya saya ngomong. Terus kenapa? Bedanya kalau tarji itu sangat puitis, kata-katanya ini nggak ada puitis-puitisnya nih, tapi yang penting bunyi. Kalau yang tarji sangat puitis, ini sangat politis. Iya. Begitulah. Jadi memang bagi Pak Jokowi kata sudah terlepas dari beban maknanya, gitu loh. Luar biasa emang nih. Ini penyair politik. Penyair politik. Itu bikin kajian tersendiri. Komunikasi politik itu nanti harus bikin ini sendiri, studi baru mungkin mata kuliah komunikasi politik Jokowi mungkin. Oh iya, karena harus jadi kajian ini. Menurut gue harus jadi kajian. Bagaimanapun dia sebagai seorang politikus berhasil membangun brandingnya, berhasil sampai sekarang dimaklumi sama orang terus, itu kan bagian dari kemampuan cara menyihir publik, cara komunikasinya. Iya, jadi antara realita dengan omongan, antara omongan satu dengan omongan lain, boleh tidak harus ada hubungan, sinkron. Tidak harus sinkron. Yang penting persepsi. Persepsi apa yang diomongin, kalau salah enggak, yakin gue dia punya tujuan baik gitu. Gitu. Jadi beneran tuh konsep i'namal a'malu biniat gitu. Diterjemahkan oleh publik. Betul, tujuannya pasti baik. Melanggar undang-undang enggak, dia tujuannya baik. Tapi tujuannya baik, bro, gitu kan. Menjadikan anaknya tujuannya baik. Jadi itu, tapi itu kan persepsi ya, yang bisa terbangun di kepala masing-masing orang, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Membangun kemampuan sehingga banyak orang bisa berpikir seperti itu. Iya, itu luar biasa, sihir yang luar biasa lah, cara komunikasi yang luar biasa. Gue akan ngambil itu tuh, kalau gue lanjutkan sekolah gue akan ngambil itu, tesisnya komunikasi politik. Komunikasi politik Jokowi. Iya, itu keren banget. Belum ada di dunia ini. Mudah-mudahan nanti pakar-pakar komunikasi itu bisa menjelaskan dengan teori yang rinci lah ya. Betul. Biar publik bisa mendapatkan landasan teoritis terhadap fakta politik yang terjadi sekarang. Jadi jangan menguap begitu saja. Ini harus punya landasan teoritis sehingga ada pembenaran terhadap perilaku komunikasi yang seperti ini. Jadi tidak harus ngomong itu nggak harus benar, gitu loh. Yang penting orang beranggapan lo orang baik, gitu. Nah, kemarin kan banyak orang kemudian yang menganalisis gini Mas, ketika pemilu ini fenomena Jokowi mendukung Prabowo, membantu kemenangan Prabowo ini bisa ini aneh gitu ya. Ini bisa diibaratkan seolah-olah Obama membantu Donald Trump. Gitu kan. Nah itu menurut gue emang keliru dari awal kan. Kenapa? Jangan-jangan yang Donald Trump itu Jokowi justru. Gitu loh maksud gue. Maksud gue. Iya kan kalau ngeliat Donald Trump kan ngomong dia punya nilai kebenaran sendiri tuh. Dia ngomong apa nggak sesuai sama teori ilmiah, nggak apa-apa pokoknya. Nggak apa-apa, tapi yang penting ada masyarakat yang percaya sama dia. Ya, orang percaya terus. Mungkin itu ya. Bedanya kan cuma potongan rambutnya aja ya. Bentuknya kan bisa beda-beda. Iya, tapi karakternya sama. Iya. Seru ini.
Ini kita pasti akan seru nih, ke depan pasti akan Iya, banyak akan banyak yang bisa kita fenomena obrolin. politik, kita ngobrol banyak tentang politik. Tapi satu hal, kalau kita kemudian mengkritisi, kemudian jangan dipotret ini lanjutan dari Pilpres. Iya, betul. Kalau sekarang kita mengkritisi, jangan dipotret ini lanjutan dari Pilpres. Ini kan bahwa ini kita sedang mengeksersis hak kita sebagai warga negara untuk mengkritik dong. Iya. Wajar. Jadi bahwa kita sekarang kalau misalnya nanti KPU menentukan siapa pemenangnya, kemudian MK memutuskan presiden terpilih, itu presiden kita. Iya. Gitu Secara loh. hukum iya betul. Secara kita hukum mau diapa? entah Prabowo, entah Anies, entah Ganjar, itu presiden kita. Iya, Jadi betul. kita ini melakukan ini nggak ada hubungannya dengan Prabowo, capres Ganjar lah. atau bukan persen, Bukan persen. tapi tindakannya. Tindakan. Oke, makasih. Kita akan format ini akan kita gunakan terus nih dalam konteks obrolan kita. Buat godain orang tuh. Buat godain politik tuh. Makasih Maki. Kita ketemu minggu depan ya.